wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Diva Kamalia Zulfa, mahasiswi dari Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Isnaini MPDI pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rendahnya kualitas sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen yang saling berkaitan secara terpadu sehingga dapat membentuk dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara umum, ada 3 jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu suatu sistem pendidikan dengan melalui lembaga resmi yang berkurikulum serta berjenjang. Kemudian yang kedua adalah pendidikan non-formal, yaitu suatu sistem pendidikan yang melalui kursus dan pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan informal, yaitu merupakan suatu pendidikan tidak resmi yang melalui lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas mengenai pendidikan formal, terutama pada jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan sistem pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Hanya saja, kemampuan pemecahan masalah dan penalaran yang berkaitan dengan berbagai bidang seperti sains, literasi, numerasi, serta finansial masih tergolong rendah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan di Indonesia mengharuskan siswa untuk mempelajari semua mata pelajaran yang ada. Sebenarnya, hal ini juga dapat berdampak positif pada kehidupan siswa, karena siswa dapat mengeksplor banyak hal sehingga siswa dapat mengetahui bakat dan minatnya. Namun, di sisi lain, hal ini juga mempengaruhi kondisi psikis setiap siswa. Sebagai contoh, siswa akan merasa tertekan oleh banyaknya mata pelajaran yang harus dikuasai. Kemudian yang kedua adalah sistem pendidikan di Indonesia lebih mengutamakan pelatihan daya ingat daripada pelatihan pemahaman konsep. Seringkali, dalam menghadapi ujian, siswa hanya menghafal materi yang diberikan tanpa memahami apa yang sedang mereka pelajari. Sehingga, hal ini menyebabkan banyak siswa yang tidak mengetahui apa manfaat dari ilmu yang mereka pelajari bagi kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya sarana dan prasarana di Indonesia. Sampai saat ini, bisa kita amati, masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Maka dari itu, pemerintah seharusnya meningkatkan kualitas dan sarana dan prasarana yang ada agar tercipta pembelajaran yang lebih baik sehingga terjadi peningkatan pada kualitas pendidikan. Namun, di tengah pandemi COVID-19 ini, siswa dan mahasiswa serta tenaga pendidik diharuskan untuk beradaptasi dengan keadaan saat ini, yaitu keadaan di mana mau tidak mau kita harus belajar di tengah keterbatasan secara online maupun daring, dan dapat dipastikan kita tidak bisa mendapatkan materi belajar yang optimal seperti hari-hari biasa. Oleh karena itu, melihat kondisi saat ini, seluruh pihak harus mengambil langkah inisiatif dengan bergotong royong mengatasi keterbatasan pelaksanaan KBM online. Sekian pembahasan saya mengenai rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini ke teman kalian. Serta apabila kalian mempunyai kritik saran, kalian bisa mengisi di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.